Timnas Indonesia akan menghadapi tantangan berat saat bertandang ke Sydney Football Stadium pada 20 Maret mendatang dalam lanjutan matchday ke-7 Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda berambisi membawa pulang hasil positif dari markas Australia, setelah pada pertemuan pertama di Jakarta tahun lalu berhasil menahan imbang Soceros tanpa gol. Harapan tinggi disematkan kepada Timnas Indonesia yang kini terus berbenah, baik dari sisi kepelatihan maupun kedalaman skuad. Di bawah komando pelatih anyar, legenda Belanda dan Barcelona, Patrick Kluivert, Timnas Indonesia mendapatkan sentuhan strategi baru. Kluivert juga didampingi oleh trio asisten asal Belanda, yakni Alex Pastoor, Denny Lanzaat, serta Gerald van den Burg. Selain itu, PSSI juga menunjuk Jordi Cruijff sebagai penasihat teknis Timnas Indonesia, menambah pengalaman dan kualitas dalam tim. Dari segi pemain, skuad Garuda mendapatkan suntikan tenaga baru di lini serang. Nama-nama seperti Ula Romeni dan Septian Bagaskara masuk dalam daftar 27 pemain yang dipanggil Patrick Kluivert. Selain itu, 3 calon pemain naturalisasi, Emil Audero Mulyadi, Dean James, dan Joey Pelupesi, juga berpeluang bergabung, semakin memperkuat komposisi tim jelang laga krusial melawan Australia. Namun, meski Indonesia datang dengan kepercayaan diri tinggi, Australia tetap menjadi tim unggulan di Grup C. Sejak ditangani Anthony Popovic, Soceros menunjukkan performa stabil dengan 1 kemenangan dan 3 hasil imbang dari 4 laga terakhir, termasuk menahan imbang tim kuat Jepang di Saitama. Australia juga diperkuat oleh banyak pemain yang merumput di Eropa. Beberapa di antaranya adalah Matteo Ryan dari klub Prancis RC Lens, Joe Gauci dari Aston Villa, Cameron Burgess dari Ipswich Town, serta Aiden O'Neill yang bermain di Standard Liège, Belgia. Keberadaan pemain-pemain ini tentu menambah kekuatan Soceros dalam laga melawan Timnas Indonesia. Selain bermain di hadapan ribuan pendukung setianya, posisi Australia yang saat ini berada di peringkat kedua Grup C juga membuat mereka semakin termotivasi untuk meraih kemenangan. Tim tuan rumah diprediksi akan tampil agresif sejak menit awal untuk mencetak gol cepat dan mengunci kemenangan lebih awal. Dengan segala tantangan yang ada, Timnas Indonesia harus tampil maksimal jika ingin membawa pulang poin dari Sydney. Kemenangan dalam laga ini akan menjadi langkah besar bagi skuad Garuda dalam perjuangan menuju putaran berikutnya di kualifikasi Piala Dunia 2026. Meskipun tampil impresif bersama Port FC di Liga Thailand, Asnawi Mangkualam harus menerima kenyataan bahwa namanya tidak masuk dalam daftar pemain Timnas Indonesia untuk laga kualifikasi Piala Dunia 2026 bulan Maret ini. Sejak bergabung dengan Port FC, Asnawi terus menunjukkan perkembangan pesat. Musim ini, ia berhasil merebut posisi inti dalam skuad dan tampil konsisten di berbagai peran. Tidak hanya sebagai bek kanan, Asnawi juga beberapa kali dimainkan sebagai gelandang kanan dan bahkan bek kiri. Kehebatannya di lapangan tidak terbantahkan. Ia bahkan masuk dalam daftar best 11 paruh musim Liga Thailand, yang menunjukkan pengakuan atas kualitas permainannya. Namun, meski tampil gemilang di level klub, Asnawi belum mampu meyakinkan pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, untuk memberinya kesempatan membela skuad Garuda di kualifikasi Piala Dunia. Pada daftar pemain yang diumumkan, sektor bek kanan telah diisi oleh 3 nama, yakni Sandy Walsh, Kevin Dix, dan Eliano Rejders. Persaingan ketat di posisi ini membuat Asnawi harus bersabar dan menunggu peluang di pemanggilan berikutnya. Kesempatan itu mungkin datang pada bulan Juni, ketika Timnas Indonesia akan menghadapi Cina dan Jepang di laga terakhir babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dua laga ini sangat krusial bagi skuad Garuda, yang saat ini berada di peringkat ketiga Grup C dengan 6 poin, hanya terpaut 1 poin dari Australia di posisi kedua. Jika mampu menembus 2 besar, Timnas Indonesia akan langsung lolos ke Piala Dunia 2026. Namun, jika finish di peringkat ketiga atau keempat, perjuangan mereka akan berlanjut ke babak keempat kualifikasi. Bagi Asnawi, peluang untuk kembali ke Timnas masih terbuka. Performa konsisten bersama Port FC bisa menjadi modal penting untuk meyakinkan Kluivert di pemanggilan selanjutnya. Timnas Indonesia semakin diperhitungkan di kancah sepak bola Asia. Gelandang tim Garuda, Hom Haye, menegaskan bahwa timnya tak bisa lagi dipandang sebelah mata oleh para rival. Pernyataan ini muncul seiring dengan performa impresif Indonesia di putaran ketiga Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saat ini, Timnas Indonesia berada di peringkat ketiga Grup C dengan koleksi 6 poin. Skuad Garuda hanya tertinggal 1 angka dari Australia yang berada di posisi kedua, sementara Jepang masih memimpin klasemen dengan keunggulan 10 poin. Di sisi lain, Indonesia unggul dalam selisih gol atas Arab Saudi, Bahrain,
dan Cina yang menghuni posisi keempat hingga keenam. Dengan 4 pertandingan tersisa, Indonesia masih memiliki peluang besar untuk lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Jika mampu finish di posisi kedua, tim Garuda akan memastikan tiket langsung ke turnamen bergengsi tersebut. Dalam wawancaranya di kanal YouTube pribadinya, Tom Haye mengungkapkan bahwa perkembangan pesat timnas Indonesia patut diapresiasi. Ia menyebut bahwa dalam beberapa tahun terakhir, tim-tim besar Asia mulai menyadari bahwa Indonesia bukan lagi lawan yang mudah. Saya pikir beberapa tahun lalu, orang-orang tidak akan menyangka bahwa kami bisa bersaing dengan tim sekelas Australia. Namun, lihatlah sekarang. Kami terus berkembang dan menunjukkan bahwa Indonesia pantas diperhitungkan, ujar Tom Haye. Penampilan impresif timnas Indonesia memang telah membuat kejutan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Salah satu momen bersejarah terjadi pada 19 November 2024, ketika tim Garuda sukses mengalahkan Arab Saudi dengan skor 2-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Haye juga menyoroti pertandingan melawan Jepang, di mana meskipun Indonesia gagal meraih kemenangan, mereka mampu memberikan perlawanan sengit sejak awal laga. Menurutnya, hal ini membuktikan bahwa tim-tim lain kini tak bisa lagi meremehkan Indonesia. Sekarang semua tim di Asia tahu bahwa mereka harus bermain serius melawan Indonesia. Mereka tidak bisa lagi meremehkan kami, lanjutnya. Timnas Indonesia akan kembali melanjutkan perjuangan di putaran ketiga grup C dengan menghadapi Australia pada 20 Maret 2025, sebelum menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 25 Maret 2025. Tom Haye menegaskan bahwa dinamika di sepak bola Asia kini telah berubah, di mana timnas Indonesia mulai diperhitungkan sebagai kekuatan baru di kawasan ini. Kami datang untuk bersaing, dan kami akan terus berjuang demi mencapai impian besar, yaitu lolos ke Piala Dunia 2026, pungkasnya. Timnas Indonesia kembali mendapat dukungan penuh dari para supporter jelang laga kontra Bahrain dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. PSSI resmi mengumumkan penjualan tambahan tiket untuk pertandingan yang akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 25 Maret 2025. Setelah sebelumnya tiket pertandingan melawan Bahrain ludes terjual, PSSI kini membuka kesempatan bagi para pendukung timnas Garuda untuk mendapatkan tiket tambahan. Penjualan tiket ini akan dilakukan secara terbatas mulai Jumat, 7 Maret 2025, melalui situs resmi kitagaruda.id. Berbeda dari tahap awal, kali ini tiket dijual secara umum tanpa perlu melalui aplikasi Livin Mandiri. Animo tinggi para supporter Garuda tidak lepas dari harapan besar akan peluang Indonesia lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Tim asuhan Patrick Kluivert sebelumnya akan lebih dulu melakoni laga tandang melawan Australia di Sydney Football Stadium pada 20 Maret 2025. Pertandingan ini sekaligus menjadi debut resmi bagi pelatih anyar timnas Indonesia, Patrick Kluivert. Setelah melawan Australia, skuad Garuda akan kembali ke tanah air untuk menghadapi Bahrain di hadapan puluhan ribu pendukungnya di Jakarta. Atmosfer panas dipastikan menyelimuti Stadion Utama Gelora Bung Karno, di mana para supporter akan memberikan dukungan penuh demi 3 poin krusial di babak kualifikasi ini. Harga tiket pertandingan timnas Indonesia melawan Bahrain masih sama seperti tahap pertama, dengan beberapa kategori yang disediakan. Untuk kategori Mandiri Premium West dan Mandiri Premium East di zona utama dijual dengan harga Rp1,75 juta. Sementara untuk kategori Freeport Garuda di zona West dan East dibanderol Rp1,25 juta. Selain itu, supporter yang ingin menyaksikan pertandingan dari Tribun Selatan dan Utara bisa mendapatkan tiket dengan harga Rp600.000. Adapun tiket termurah tersedia di kategori Indomie Upper Garuda yang dijual seharga Rp300.000. Para supporter yang ingin mendapatkan tiket diharapkan bersiap pada pukul 19 WIB saat penjualan resmi dibuka. Dengan antusiasme tinggi dari pecinta sepak bola tanah air, tiket tambahan ini diprediksi kembali akan habis dalam waktu singkat. Pertandingan melawan Bahrain menjadi momen penting bagi timnas Indonesia dalam perjuangan mereka di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan dukungan penuh dari para supporter, skuad Garuda diharapkan mampu meraih hasil positif demi menjaga asa menuju putaran final Piala Dunia pertama dalam sejarah sepak bola Indonesia. Menjelang 2 laga penting di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, dibuat kecewa. Penyebabnya adalah kemungkinan gagalnya proses naturalisasi Jairo Riedewald, pemain keturunan yang diharapkannya untuk memperkuat skuad Garuda. Timnas Indonesia akan menghadapi Australia di Sydney Football Stadium pada 20 Maret 2025. 5 hari berselang, skuad Garuda akan menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. 2 laga ini menjadi penentu langkah Indonesia dalam perjuangan menuju Piala Dunia 2026.